Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis sensitivitas atau elastisitas produk. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelima anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Nur Afifah, yang kedua Pinkan, yang ketiga Rasida Jasmine, yang keempat Indah, dan yang kelima ada Ihda. Baik, sebelum presentasi saya akan membacakan materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian sensitivitas permintaan dan pengertian sensitivitas penawaran. Yang kedua ada koefisien sensitivitas permintaan dan koefisien sensitivitas penawaran. Yang terakhir ada jenis-jenis sensitivitas permintaan. Oke, yang pertama pengertian dari sensitivitas permintaan dan sensitivitas penawaran. Pengertian sensitivitas permintaan adalah elastisitas permintaan bermanfaat untuk mengetahui besarnya respon permintaan barang dan jasa terhadap variabel yang mempengaruhi bentuk sensitivitas permintaan adalah persentase, di mana setiap perubahan yang terjadi berdasarkan atas 1% perubahan harga. Kemudian untuk pengertian sensitivitas penawaran, faktor biaya penawaran memperkirakan sejauh mana penawaran entitas dan non-entitas berkembang seiring dengan peralihan nilai. Fleksibilitas nilai dinyatakan sebagai bagian pertukaran kapasitas yang dikirim yang mengakibatkan perubahan harga sebesar 1%. Nah, yang terakhir adalah kemudian koefisien sensitivitas permintaan dan penawaran. Koefisien sensitivitas permintaan yaitu ada rumus ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan delta Q persen dibagi delta P persen. Dengan keterangan delta Q sama dengan perubahan jumlah permintaan, delta P sama dengan perubahan dari harga barang, P sama dengan harga awal, Q sama dengan kuantitas permintaan awal, dan ED sama dengan elastisitas dari permintaan. Nah, koefisien sensitivitas penawaran yaitu ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q, atau ES sama dengan delta Q persen dibagi delta P persen. Dengan keterangan delta Q sama dengan perbedaan kuantitas produksi, delta P sama dengan perbedaan harga keluaran, P sama dengan harga awal, Q sama dengan kuantitas produksi dasar, ES sama dengan fleksibilitas pasokan. Perkenalkan, nama saya Pinkan Tirza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sensitivitas permintaan. Yang ke A, elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand. Elastisitas harga permintaan yaitu derajat kepekaan atau respon terhadap permintaan atas perubahan harga komoditas, atau dengan kata lain adalah perbandingan bagian pergantian permintaan terhadap perubahan harga pasar menurut undang-undang permintaan, di mana harga turun jika harga naik dan sebaliknya. Meskipun tanda elastisitas selalu negatif karena sifat dari hubungan yang berlawanan, disepakati bahwa indeks atau koefisien elastis harga ini mungkin lebih kecil dari sama dengan lebih besar dari 1 dan merupakan bilangan absolut. Rumusnya sebagai berikut. EP sama dengan persen segitiga Q dibagi persen segitiga P sama dengan segitiga Q per Q dibagi segitiga P per P sama dengan segitiga Q dibagi segitiga P.
kali. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sensitivitas permintaannya. Dapat dikatakan tidak elastisitas atau inelastis. Permintaan elastis muncul ketika perubahan harga tidak terlalu berpengaruh pada perubahan permintaan. Nilai E lebih kecil dari 1, artinya kenaikan harga 1% hanya diikuti oleh penurunan permintaan kurang dari 1%. Sebaliknya, penurunan harga 1% menyebabkan kenaikan permintaan kurang dari 1%. Unitari, permintaan elastis uniter terjadi ketika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan unier adalah 1 E sama dengan 1 yang berarti bahwa kenaikan harga sebesar 1% diikuti oleh penurunan permintaan sebesar 1% dan sebaliknya. Elastis atau elastis, permintaan elastis muncul ketika perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga. Rasio permintaan elastis lebih dari 1, E lebih kecil dari 1, yang berarti bahwa kenaikan harga 1% menyebabkan peningkatan jumlah permintaan lebih dari 1% dan sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Indah. Selanjutnya, B. Elastisitas silang atau Crookes elasticity of demand. Para ekonomi mencoba mengukur respon atau reaksi permintaan terhadap harga yang terkait dengan komoditas tersebut. Yang disebut elastisitas silang atau cross price elasticity of demand merupakan harga suatu barang akan menyebabkan perubahan permintaan akan produk lain. Kemudian elastisitas silang adalah presentasi perubahan permintaan barang X dibagi presentasi perubahan harga barang Y. Apabila hubungan kedua barang X dan Y bersifat komplementer atau pelengkap terhadap barang lain, maka tanda elastisitas silang ialah negatif. Misalnya, kenaikan harga bahan bangunan akan menurunkan permintaan pembelian rumah. Apabila barang lain merupakan barang substitusi atau pengganti, maka tanda elastisitas silang ialah positif. Misalnya, kenaikan harga ikan laut akan menyebabkan peningkatan permintaan ikan tawar dan sebaliknya. Bentuk umum dari elastisitas silang yaitu EX sama dengan delta QX dibagi delta PX dikali PY dibagi QX lebih besar 0 substitusi, atau EX sama dengan delta QX dibagi delta PY. Perkenalkan, nama saya Erihda Nurpaija. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Indah. Income elastisitas in demand. Elastisitas pendapatan. Perubahan pendapatan konsumsi naik atau turun akan mempengaruhi permintaan berbagai barang. Besarnya pengaruh ini diukur dengan apa yang disebut elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan dapat dihitung dengan membagi persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dengan persentase perubahan pendapatan dengan rumus sebagai berikut. IM sama dengan Q per Q dibagi Y per Y, atau IM sama dengan Q per Y dibagi Y per Q. Bila IM sama dengan 1 kuanti, maka 1% kenaikan dalam pendapatan akan menaikkan 1% jumlah barang yang diminta. Bila IM lebih besar 1 elastis, maka orang dan membelanjakan bahagian yang lebih besar dari pendapatan terhadap barang. Jika pendapatan meningkat, IM lebih besar dari 1, orang akan membelanjakan bagian pendapatan yang lebih kecil untuk mendukung komoditas tersebut. Jika pendapatan mereka meningkat, apabila terjadi peningkatan pendapatan yang mengakibatkan peningkatan jumlah barang yang diminta, maka tanda elastisitasnya bertanda positif, dan barang yang diminati adalah barang normal atau unggul. Jika jumlah barang yang diminta berkurang sebagai akibat dari peningkatan pendapatan
kesulitan, maka tanda elastisitas produk ini negatif dan produk ini disebut produk yang lebih buruk atau berbeda. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang salah. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.